Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Claudia, dan di video ini saya ingin membagikan tips atau strategi bagi para pengusaha di bidang kefarmasian atau apotik dalam menangani penurunan omset akibat masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Yang kita ketahui, pada tahun 2020 ini merupakan salah satu tahun yang sangat sulit bagi masyarakat Indonesia dikarenakan terjadinya pandemi COVID-19 yang mempengaruhi kehidupan masyarakat serta perekonomian di masyarakat. Dan tidak dapat dipungkiri pula, hal ini berdampak terhadap usaha yang kita jalankan. Salah satunya adalah usaha kefarmasian atau apotik yang terkena pula imbasnya akibat daya beli masyarakat yang menurun. Nah, kita sebagai pemimpin tidak boleh menyerah dalam menghadapi situasi seperti sekarang ini. Kita harus dapat beradaptasi dan belajar untuk menerima keadaan serta melakukan yang terbaik yang dapat kita lakukan untuk mengurangi penurunan omset yang terjadi akibat terjadinya pandemi seperti sekarang ini. Perlu kita ingat bahwa masa-masa sulit seperti sekarang ini nantinya juga akan berakhir. Namun, bagaimana kita sebagai pemimpin untuk dapat bertahan dan survive di bidang usaha kita agar kita tidak mengalami kerugian yang besar di saat masa pandemi seperti sekarang ini. Kita sebagai pemimpin harus mengatur strategi baru dan harus melakukan beberapa perubahan di bidang usaha kita, dalam hal ini adalah apotik, agar kita tidak mengalami kerugian yang besar atau bahkan mengalami keuntungan seperti saat sebelum masa pandemi terjadi. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke dalam inti dari video ini, yaitu pembahasan mengenai tips atau strategi yang dapat kita lakukan sebagai pengusaha di bidang kefarmasian atau di apotik di tengah wabah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Langsung saja kita masuk ke tips yang pertama, yaitu menyediakan kebutuhan masyarakat. Nah, dikarenakan pandemi seperti sekarang ini, masyarakat kita sangat dianjurkan oleh pemerintah untuk terus menjaga daya tahan tubuh dan meningkatkan daya tahan tubuh agar tidak gampang sakit dan tidak gampang terinfeksi virus COVID-19. Maka yang sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini adalah produk-produk vitamin dan suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dan tidak lupa pula hand sanitizer dan masker medis juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena dapat mencegah penularan COVID-19 dan dapat memutus tali penularan COVID-19 di Indonesia. Jadi, masyarakat sangat membutuhkan beberapa produk tersebut, maka kita harus menyediakan kebutuhan masyarakat itu dengan melakukan pengadaan barang pada stok vitamin, suplemen, hand sanitizer, dan masker medis. Namun, jika terjadi kelangkaan masker medis dan hand sanitizer di kota kita tidak boleh menyerah, kita harus melakukan sesuatu dari hal itu. Nah, lalu kita harus melakukan apa? Nah, di tips yang kedua kita akan membahasnya. Langsung saja kita masuk ke tips yang kedua ya, yaitu tetap produktif di saat senggang. Nah, maksudnya adalah kita sebagai pemimpin harus dapat mengarahkan karyawan kita agar tetap terus produktif dan tetap terus bekerja keras dan semangat di tengah pandemi COVID-19 ini. Walaupun misalnya apotek kita sepi, apotek kita tidak ramai pengunjung seperti biasanya, kita dapat mengatasi hal tersebut dan menjadi tetap produktif dengan membuat hand sanitizer sendiri dan membuat masker kain yang dapat dijual di apotek kita. Kita
dapat mendapatkan pemasukan lebih dari penjualan masker kain dan hand sanitizer buatan kita sendiri, dan masyarakat atau konsumen kita akan terus berdatangan dikarenakan kita menyediakan apa yang masyarakat butuhkan, sehingga kita tidak akan kehilangan pelanggan di tengah wabah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Dengan membuat masker kain dan hand sanitizer sendiri, membuat kita mengeluarkan modal yang lebih sedikit dibandingkan kita membeli hand sanitizer dan masker medis yang sangat langka sehingga penjualannya sangat mahal, mengakibatkan masyarakat menjadi tidak tertarik untuk membeli di apotek kita. Dikarenakan mereka bisa mendapatkan hand sanitizer dan masker kain di apotek lain dengan harga yang lebih murah dikarenakan apotek tersebut membuat sendiri produk-produknya. Nah, jadi kita dapat menyiasati hal itu dengan produktif membuat hand sanitizer dan masker kain sendiri. Masker kain tersebut dapat kita buat di tukang jahit, yang mana kita juga dapat membantu sesama kita di tengah pandemi seperti sekarang ini. Kemudian untuk tips yang nomor 3 adalah melakukan penghematan listrik, air, dan telepon. Seperti yang kita tahu, mungkin pendapatan atau pemasukan kita berkurang, sehingga kita harus mengurangi pengeluaran dari apotek kita itu sendiri. Yang dapat kita lakukan adalah kita melakukan penghematan di listrik, air, dan telepon. Untuk listrik sendiri mungkin akan mudah bagi kita untuk menguranginya. Namun untuk air mungkin memang tidak banyak yang dapat kita lakukan, dikarenakan kita harus menetapkan protokol kesehatan bagi apotek kita, yaitu menyediakan tempat cuci tangan bagi para pelanggan yang ingin masuk ke apotek kita. Nah, jadi untuk penghematan sendiri kita bisa lakukan di listrik dan telepon, dikarenakan air yang mungkin masih banyak kita butuhkan saat ini, dikarenakan pandemi ini kita harus selalu mencuci tangan dan kita harus menerapkan protokol kesehatan di apotek kita agar kita karyawan dan para anggota apotek tidak terinfeksi virus COVID-19 dari para pelanggan yang masuk ke apotek kita. Kemudian kita masuk ke tips yang terakhir, yaitu tips nomor 4, layanan delivery order. Nah, seperti yang kita tahu, di tahun 2020 ini sedang terjadi pandemi COVID-19. Dan di 2020 ini pula, era digital sangat merebak, dikarenakan banyaknya orang yang bermedia sosial karena mereka hanya di rumah aja, sehingga untuk mengisi waktu luang mereka akan bermain media sosial. Nah, di sini kita dapat memanfaatkan media sosial itu sendiri untuk ajang promosi apotek kita. Kita dapat mempromosikan yang dijual di apotek kita seperti produk-produk vitamin dan suplemen serta hand sanitizer dan masker kain kita sendiri. Kita dapat promosikan di media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, seperti itu. Nah, dari hal itu pula kita dapat menerima layanan delivery order. Tentunya layanan delivery order ini sendiri kita lakukan untuk produk-produk atau obat-obatan bebas yang bisa dibeli tanpa resep dokter. Dikarenakan wabah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, masyarakat banyak dianjurkan untuk tetap di rumah dan tidak melakukan aktivitas di luar rumah, maka masyarakat lebih banyak di rumah aja, dan kita dapat memanfaatkan situasi seperti sekarang ini dengan melakukan layanan delivery order. Masyarakat akan lebih tertarik dikarenakan mereka tidak perlu keluar rumah untuk memberi produk bebas yang dapat mereka temukan di apotek kita. Kemudian kita harus tetap terus menjalankan protokol kesehatan bagi karyawan apotek kita yang melakukan layanan delivery order. Tentu saja mereka harus menggunakan masker setiap saat, membawa hand sanitizer ketika mereka berinteraksi dengan para pelanggan kita, sehingga kita selalu menjaga karyawan-karyawan kita agar tetap sehat
dan tetap bisa bekerja di tengah wabah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Nah, jadi itu tadi adalah beberapa tips atau strategi yang mungkin dapat dilakukan oleh para pemilik apotik di tengah wabah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Demikian video dari saya, mohon maaf jika terlalu banyak kekurangan dan ada salah-salah kata. Semoga ada sesuatu yang dapat diambil dari video ini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Semoga kita selalu beri kesehatan di tengah wabah ini. Dan tidak lupa pula kita harus tetap menjaga daya tahan tubuh kita harus menjalankan protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh pemerintah dengan selalu mencuci tangan, menjaga higienitas tubuh kita, kemudian menggunakan masker dan menggunakan hand sanitizer jika kita memegang sesuatu agar kita terhindar dari COVID-19 dan kita dapat memutus tali penularan COVID-19 di Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.